Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Sofyan Mukhtar. Insya Allah saya akan meneruskan cerita pada masa era masuknya Islam di Makkah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung saja dari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi dari lahirnya Nabi Muhammad, Allah itu sudah mengistimewakan seorang Khotamul Anbiya kepada dalam diri Nabi Muhammad SAW, yang mana pada lahirnya saja itu membuat beberapa atau dari kepercayaan orang yang mempercayai akidah itu sedikit goyah. Yaitu apa? Ketika lahirnya Nabi Muhammad, api yang disembah oleh orang Majusi di daerah, saya kurang paham, yang pada saat itu dia mempercayai dari keturunan-keturunannya, dari nenek-nenek moyangnya, bahwa api itu tidak pernah mati sama sekali. Dan dia mengatakan bahwa api itu abadi dari kelompok Majusi. Ketika Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, maka pada saat itu api yang disembah oleh orang Majusi mati. Dan pada saat itu malam yang sangat cerah, bahkan sampai cerahnya paman dari Nabi Muhammad yang sekarang masih tetap memegang teguh orang Quraisy, yang pada saat Nabi Muhammad diangkat oleh Nabi, dia memusuhinya sampai dia memeranginya, yaitu Abu Lahab. Sangat senang sekali karena pada saat itu ada orang lahir dengan wujud laki-laki yang sangat tampan, dan ketika lahiran memancarkan cahaya nur. Itu Abu Lahab pada saat itu. Bahkan ada suatu makalah yang mengatakan meskipun Abu Lahab nanti di alam kubur ketika hari Senin, Abu Lahab mendapatkan siksaan yang ringan, karena pada saat itu dia bangga ke atas kelahiran Nabi, yang mana pada zaman jahiliyah kelahiran seorang anak laki-laki itu sangat disambut dengan sangat bahagia, beda dengan kelahiran anak perempuan. Bahkan kalau ada yang tega, atau di budaya orang Arab, orang yang terlahir dengan anak perempuan atau berkelamin perempuan, itu akan dibunuh. Sampai segitunya orang jahiliyah menganggap seorang perempuan itu rendah harga diri dan martabatnya, sampai dijadikan seperti barang. Jadi bayangkan, jadi barang bisa dipinjam, dijual belikan, atau disimpan, atau yang lain sebagainya, seperti itu sama itu. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi nabi, dan pada saat itu memerangi orang-orang kafir Arab yang menentang Nabi. Yang pertama menentang yaitu dari kelompok Quraisy sendiri. Salah satunya yaitu Abu Lahab, yang pada awalnya Abu Lahab sangat senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad, tapi karena dia menganggap, atau dalam pikiran dari Abu Lahab dia telah mengkhianati, dia telah meninggalkan ajaran dari nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Jadi dia sangat marah dan memerangi Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Jadi
banyak sekali rintangan-rintangan yang Nabi hadapi pada masa karena hanya Nabi sendiri yang yang berdakwah. Jadi sampai disebutkan ada dakwah secara sembunyi dan dilanjutkan dakwah secara terang-terangan. Yang pada saat itu secara sembunyi-sembunyi ada beberapa asabiqunal awwalun. Jadi ada orang-orang yang pertama masuk Islam yang bersama Nabi, yang mana dia sangat percaya terhadap Nabi. Kepercayaan ini bisa ditangguhkan karena pada saat itu Nabi pada umur remaja, Nabi dijuluki sebagai Al-Amin. Kenapa? Karena dapat dipercaya. Al-Amin karena Nabi orang yang pernah menyatukan orang-orang dari seluruh suku di Arab, meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Jadi orang yang dapat dipercaya Nabi Muhammad, dan itu sebagai salah satu poin dari orang-orang yang ingin percaya dengan ajaran Nabi Muhammad, yaitu ada beberapa asabiqunal awwalun dari golongan anak kecil, ada dari golongan remaja dan orang dewasa. Dan sampai Nabi hijrah ke Mekah pada saat itu. Hijrah ke Madinah, bukan di Mekah ya. Karena orang Arab sangat menganggap Nabi sangat meresahkan. Banyak dari anggota-anggota suku, banyak dari orang-orang Makkah yang aslinya yang tadinya menyembah berhala, setelah mendengarkan ajaran Nabi dengan membawa kitabnya yaitu Al-Quran, dia menjadi percaya dan ikut ajaran Nabi dan meninggalkan ajaran berhala. Jadi para petinggi-petinggi suku Quraisy merencanakan untuk pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Yaitu maka Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk berpindah atau hijrah ke Madinah, karena pada saat itu Madinah itu salah satu-satunya tempat yang aman bagi Nabi Muhammad. Maka Nabi hijrah, dan di situ ada sekali drama yang sangat bagus, yang mana Nabi salah satu anak angkat Nabi dan juga salah satu mantu Nabi Muhammad SAW, yakni Ali bin Abi Thalib, memberikan impact yang sangat besar. Karena apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa dia akan menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad, untuk menggantikan tempat, dan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada saat itu waktu untuk pembunuhan Nabi Muhammad, yaitu pembunuhan di tempat tidur Nabi Muhammad, tapi yang menggantikan Ali bin Abi Thalib. Itu salah satu sahabat dan salah satu khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi Muhammad memberikan gelar Babul Ilm, atau pintunya ilmu, atau banyak lagi yang gelar yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib karena kepintarannya dan kegagahannya dalam pemimpinan perang yang terjadi pada ketika Nabi Muhammad melebarluaskan Islam. Itu. Dan ketika Nabi Muhammad
hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Apa kaum Muhajirin? Yang hijrah dari Makkah ke Madinah, kaum Ansor yaitu kaum Madinah yang menerima kaum Muhajirin atau kaum penolong pada saat orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq diterima oleh Madinah, dan beliau mengukuhkan orang-orang Madinah sehingga dapat bersatu, berkembang pesat Islam di Madinah, dan banyak lagi contohnya membangun masjid dan lain sebagainya. Itu perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak lagi, bahkan sampai dibukukan Nabi Muhammad mempunyai mukjizat yang sangat tidak terhingga. Nabi Muhammad punya mukjizat yang sebelum Nabi Muhammad punya mukjizat, Nabi Muhammad punya itu semua, dan Nabi Muhammad melebihi mukjizat-mukjizat yang nabi lain punya. Itu contohnya Nabi Musa bisa menghidupkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Musa bisa membelah lautan. Begitu juga Nabi Muhammad yang bisa membelah bulan. Yang pada saat itu orang Quraisy, orang munafik, orang Yahudi, yang munafik tidak percaya Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Padahal ketika ada tanda-tanda kenabian dari orang-orang Yahudi, ditutupilah dari orang-orang pemimpin Yahudi kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi. Karena memang di kitabnya itu ada turunnya nabi akhir zaman, akhir dari para nabi, pungkasannya nabi atau nabi yang terakhir gitu. Tapi orang-orang Yahudi tidak mempercayainya dan membuat kekacauan. Pada suatu ketika dia ingin membuat sesuatu yang tidak masuk akal jika dinalar oleh otak manusia, yaitu dia mengatakan bahwa kepada Nabi Muhammad SAW, jika kau memang nabi atau Allah mengutusmu sebagai nabi yang terakhir, maka belahlah bulan. Terus apa yang terjadi? Yang pada saat itu kalau kita disuruh untuk membelah bulan yang secara rasional itu tidak nyampe ke otak, tapi tidak dengan Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, sebagai mana Allah yang telah berikan, Nabi Muhammad mengatakan bisa dengan atas izin Allah, yakni membelah bulan. Tapi pada saat itu memang orang Yahudi belum terbuka pintu hidayah, maka dia tetap ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari era sebelum Makkah dan atau era jahiliyah dan era kepemimpinan Islam yang dipimpin era jayanya Islam, awal Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir pada zamannya. Pada saat itu, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hada yakfi. Ihdinas siratal mustaqim. Saya Muhammad Sofyan Mukhtar, prodi bahasa Arab, kelas D. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.